Halo arek-arek Surabaya, pada kesempatan kali ini saya tepat berada di alun-alun kota Surabaya. Surabaya punya alun-alun Surabaya yang letaknya di bawah tanah, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo. Sejumlah warga langsung berdatangan dan berfoto-foto bersama teman dan keluarga. Usaha resmi dibuka pada Minggu 19 Desember 2021 yang lalu. Alun-alun kota kerap menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi warga untuk rekreasi. Biasanya alun-alun berada di tengah kota dengan tempat yang lapang di jalan. Namun siapa sangka kota Surabaya punya alun-alun yang sangat menarik. Berlokasi di Jalan Gubernur Suryo, ini menjadi alun-alun bawah tanah pertama di Indonesia. Untuk masuk ke dalam alun-alun bawah tanah ini sudah disediakan eskalator di bawah atap kaca yang modern. Sesampainya di alun-alun bawah tanah atau basement yang biasa digunakan untuk pergelaran karya seni. Tempatnya yang luas membuat para pengunjung dapat leluasa menikmati tempat ini. Di sini juga terdapat tempat para penggemar skateboard menunjukkan keahliannya. Nah, bisa sobat lihat di depan ini terdapat atap dan dinding kaca. Ini adalah pintu masuk menuju ke basement. Sebelum masuk menuju basement, petugas akan meminta sobat untuk menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini semata-mata demi keamanan para pengunjung tempat ini, karena pandemi COVID-19 ini belum sirna dari muka bumi ini. Setelah berhasil menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, sobat biasa langsung turun ke basement melalui eskalator bina tertib. Alun-alun bawah tanah ini bisa dikunjungi setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Tentunya tempat ini akan menjalani protokol kesehatan yang ketat untuk meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19. Luas alun-alun bawah tanah Surabaya ini adalah sekitar 3.000 meter persegi. Daya tampung area ini mencapai 2.000 pengunjung saat kondisi tidak dalam pandemi. Untuk masuk ke dalam alun-alun bawah tanah tak dipungut biaya alias gratis. Bahkan ada arena yang bisa digunakan untuk bermain skateboard. Desain alun-alun ini tampak sangat modern dan memanjakan mata. Karena letaknya di bawah tanah, basement ini dilengkapi dengan AC sehingga suasana di sini semakin nyaman. Bila sobat berkunjung siang hari suasana di atas panas, maka sobat bisa turun ke basement ini sekaligus berteduh sambil menikmati pertunjukan yang digelar di tempat ini.
Uniknya alun-alun Surabaya ini dibangun dengan memiliki area atas dan area bawah tanah, meliputi ruangan yang membentang dari Balai Pemuda. Dan area bawah tanah mulai dari Jalan Yos Sudarso hingga Persil Jalan Pemuda 17 yang mencapai luas sekitar 8.570 meter persegi. Ditambah dengan area parkir bawah tanah seluas 6.050 meter persegi. Untuk area utama dibuat multifungsi dan dapat digunakan sebagai tempat untuk pameran produk tematik. Selain menikmati alun-alun bawah tanah, pengunjung juga bisa bersuah foto pada titik lain yang tak kalah keren, yaitu Balai Pemuda. Salah satu bangunan bersejarah ini merupakan peninggalan Belanda dengan wujud arsitektur yang sangat khas. Area pejalan kaki yang cukup luas pun membuat pengunjung bisa leluasa untuk menikmati suasana. Balai Pemuda berada di Jalan Gubernur Suryo nomor 15 Surabaya. Gedung tersebut kini telah menjadi pusat kreativitas budaya. Pada zaman penjajahan, gedung ini merupakan ruang publik bagi masyarakat Belanda. Gedung Balai Pemuda dibangun pada tahun 1907 saat masa kolonial Hindia Belanda. Gedung Balai Pemuda ini bergaya klasisisme, gaya campuran yaitu neogotik Renaissance dan klasika romanika. Sebelumnya, gedung ini merupakan pusat tempat rekreasi orang-orang Belanda untuk pesta, berdansa, dan bermain bowling. Di gedung tersebut, mereka membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang Belanda dengan nama De Simpangcha Society. Orang pribumi bahkan dilarang untuk memasuki tempat ini. Hal itulah yang semakin memicu amarah masyarakat Surabaya. Akhirnya masyarakat pribumi menganggap gedung ini sebagai simbol diskriminasi sosial yang ada pada saat itu. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Jepang, tempat ini menjadi pelesiran bagi opsir Jepang setiap malam. Setelah kemerdekaan, gedung ini pun berubah menjadi pusat kegiatan pemuda pejuang yang tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PRI. Terdapat berbagai kegiatan mulai dari sekedar berkumpul hingga mencari cara agar secepatnya bisa mengusir Belanda dari Surabaya. Ketika masa Orde Baru, gedung ini digunakan sebagai kantor-kantor pemerintahan dan perkantoran swasta, karena sebagian pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta. Balai Pemuda kini dijadikan bangunan cagar budaya yang penuh dengan kisah sejarah di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya terus menjadikan tempat ini menjadi ruang kreativitas pemuda Surabaya. Hal terbarunya yaitu dibangun underpass di bawah Balai Pemuda dengan tujuan agar para pemuda di sana melakukan pementasan budaya. Langkah awal Pemkot Surabaya dalam mengubah fungsi Balai Pemuda adalah membuat fitur-fitur rumah belajar, seperti rumah matematika, rumah bahasa, dan perpustakaan. Selain itu, Pemkot Surabaya juga membuat plaza yang digunakan untuk pementasan seni dan budaya para pemuda seperti menari, melukis, dan bermain. Selanjutnya, kawasan ini akan memiliki air mancur seperti yang ada di Balai Kota Surabaya. Jadwal rutin tampilan kesenian di gedung Balai Pemuda antara lain wayang orang,
Selanjutnya, ada pula program beasiswa dan pelatihan kerja bagi anak-anak muda Surabaya. Kedepan revitalisasi Balai Pemuda akan menjadi lebih baik. Setiap langkah dilakukan dalam semangat memberikan layanan terbaik untuk warga kota. Harapannya warga turut berpartisipasi menghidupkan Balai Pemuda dengan memanfaatkannya untuk pengembangan diri. Oke sobat, sampai di sini informasi dari alun-alun kota Surabaya di Balai Pemuda. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share ke media sosial yang sobat miliki, komen positif dan di subscribe ya. Sekian sobat, terima kasih.